Sering ngerasa nggak sih, ada orang yang omongannya manis banget, tapi insting kamu bilang ada yang aneh. Nah, coba deh lihat matanya pas dia lagi ngomong. Friendly, aku bakal ajak kamu bedah gimana caranya baca niat seseorang lewat arah pandangan mata. Ini bukan ilmu klinik ya, tapi murni sains kognitif yang jarang orang tahu. Seringkali kita terlalu fokus dengerin kata-kata mereka, sampai kita lupa kalau tubuh manusia itu punya bahasa sendiri yang jauh lebih jujur daripada mulut. Dalam psikologi, ini namanya eye accessing cues. Jadi, mata itu seperti jendela yang terhubung langsung ke prosesor di otak kita. Pas seseorang lagi berpikir atau berkomunikasi, bola mata mereka secara alami bakal bergerak ke arah tertentu, tergantung bagian otak mana yang lagi mereka akses. Kenapa ini penting buat kamu? Karena kalau kamu bisa baca arah pandangannya, kamu bakal tahu apakah dia lagi beneran mengingat memori, sedang berimajinasi, atau malah lagi nyusun kebohongan buat kamu. Bayangin deh, kamu lagi duduk di depan temen atau gebetan yang kelihatan meyakinkan banget. Tapi pas kamu tanya sesuatu yang krusial, arah matanya bergerak ke arah yang gak sinkron sama ceritanya. Di video ini, aku bakal ajak kamu buat jadi pengamat yang lebih jeli. Kita nggak cuma sekedar nebak-nebak, tapi kita bakal pakai logika observasi biar kamu nggak gampang kemakan sama persona palsu orang lain. Jujur aja, di zaman sekarang, kemampuan buat baca niat orang itu beneran survival skill banget kan? Apalagi buat kita yang tiap hari capek sama kerjaan dan interaksi sosial yang draining. Yuk, tarik napas sebentar, relax, dan kita bedah pola ini pelan-pelan, supaya kamu punya senjata baru buat jaga diri di lingkungan sosialmu. Siap buat belajar cara decoding orang lain dengan cara yang elegan? Mari kita mulai. Sebenarnya, kenapa sih kita harus repot-repot merhatiin arah pandangan mata orang lain? Sini, aku jelasin kenapa ini penting banget buat kamu pahami. Kamu mungkin pernah merasa ada yang aneh pas lagi ngobrol sama seseorang, padahal omongan dia kedengeran meyakinkan banget kan? Nah, masalahnya, mulut manusia itu dirancang untuk bisa dilatih. Mereka bisa nyusun kata-kata manis, skenario yang rapi, bahkan kebohongan yang terdengar sangat logis. Tapi, ada satu hal yang gak bisa mereka kontrol dengan mudah. Mata. Secara biologis, otot-otot di sekitar mata kita itu terhubung langsung ke sistem saraf bawah sadar yang gak punya filter. Ini bukan soal bakat atau indigo, ini murni sains. Saat otak seseorang lagi mengakses memori yang asli, ingatan tentang kejadian nyata, saraf mereka bekerja dengan pola yang spesifik. Tapi, begitu mereka mulai ngarang cerita atau memanipulasi fakta, beban kognitif di otaknya meningkat drastis. Otak harus bekerja lebih keras buat sinkronin imajinasi sama kata-kata yang keluar. Dan tahu nggak, di momen beban kognitif itu memuncak, mata kita bakal bereaksi tanpa disadari. Entah itu lewat gerakan bola mata yang liar, kedipan yang lebih cepat dari biasanya, atau arah pandangan yang secara tidak sengaja mencari petunjuk di ruang kosong. Jadi, kalau kamu bisa mengenali pola gerakan ini, kamu nggak perlu lagi capek-capek nebak apakah dia jujur atau cuma lagi main peran di depan kamu. Kamu bakal lebih tenang, lebih santai, karena kamu punya kemampuan buat melihat melampaui apa yang diucapkan. Ini bukan soal jadi paranoid ya, tapi soal punya awareness yang lebih tajam supaya energi kamu yang berharga itu nggak habis buat orang yang salah. Kita belajar ini biar kamu bisa lebih in control sama interaksi sosialmu sendiri. Shh, tapi nih, sebelum kamu buru-buru jadi detektif dadakan dan asal tebak, ada satu langkah krusial yang sering banget kita lewatin. Namanya menentukan baseline. Seringkali kan kita langsung judge seseorang, padahal kita belum punya standar acuannya. Ibarat mau baca suhu ruangan, kamu gak bakal tahu ruangan itu panas kalau kamu gak tahu suhu normalnya berapa kan? Nah, di interaksi sosial, baseline itu ibarat mode jujur atau mode santai dia saat lagi jadi dirinya sendiri. Caranya simpel banget kok. Aku saranin kamu mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang remeh dan gak ada beban sama sekali. Misalnya, coba tanya, tadi pagi sarapan apa? Atau, kapan
kapan ya terakhir kamu liburan? Kenapa harus pertanyaan sepele? Karena pas dia jawab itu, otaknya nggak butuh usaha lebih buat ngarang cerita. Dia cuma perlu narik memori yang asli. Nah, di momen itulah kamu harus perhatiin baik-baik. Kemana arah matanya bergerak? Apakah dia melihat ke kiri atas, ke kanan, atau mungkin matanya cenderung diam? Kamu harus tahu, setiap orang punya pola akses memori yang unik banget. Ada yang kalau lagi ingat memori visual, bola matanya refleks geser ke kiri. Ada yang ke kanan. Jadi kalau kamu nggak tahu baseline atau standar normal dia pas lagi jujur, ya jelas kamu bakal kesusahan buat ngebaca deviasinya. Nah, deviasi itu adalah perubahan pola mata yang tiba-tiba pas dia mulai nggak nyaman atau mulai ngarang cerita. Kalau kamu nggak punya standar baseline-nya, kamu nggak bakal bisa bedain mana mata orang yang lagi mikir keras buat nginget detail memori sama mata orang yang lagi kerja keras buat nyusun kebohongan. Jadi kuncinya sabar ya, pelan-pelan aja. Bangun dulu pola baseline-nya, baru nanti kita bedah deviasinya bareng-bareng. Nah, coba deh, pelan-pelan kamu perhatikan lebih teliti lagi. Pas kita masuk ke area bahasan yang lebih sensitif atau berat, kamu harus lihat apakah arah pandangannya berubah drastis dari baseline yang tadi udah kita bangun. Ini adalah momen yang krusial banget. Kalau dia tiba-tiba sering melirik ke arah berlawanan, misalnya ke arah kanan atas, ada kemungkinan besar dia lagi berusaha membangun sebuah skenario di dalam otaknya. Dalam psikologi, gerakan mata ke arah ini menandakan otaknya lagi bekerja untuk visual constructing atau membayangkan sesuatu yang sebenarnya belum pernah terjadi. Jadi, dia lagi mengarang, bukan lagi mengingat. Kenapa hal ini penting buat kamu tahu? Karena kalau seseorang berkata jujur dan mencoba mengakses memori visual, arah matanya biasanya cenderung ke kiri atas. Tapi kalau dia mulai melirik ke kanan atas saat ditanya soal kejadian yang seharusnya dia ingat, ini sinyal kalau dia lagi mengalami cognitive load yang tinggi. Dia lagi kerja keras menyusun potongan cerita supaya terdengar masuk akal di depan kamu. Coba perhatikan juga timingnya ya. Kalau dia butuh waktu lebih lama buat menjawab setelah kamu melempar pertanyaan panas dan diikuti dengan lirikan ke arah konstruksi tadi, nah itu clue kalau dia lagi melakukan filterisasi. Ada semacam disonansi kognitif. Dia tahu kenyataannya seperti apa, tapi dia harus memilih narasi lain untuk disampaikan ke kamu. Tapi ingat, jangan langsung menghakimi ya. Baseline itu kunci. Mungkin saja dia tipe orang yang memang visual, atau dia emang lagi berusaha keras mengingat detail kecil kamu. Tapi kalau pola ini berulang secara konsisten saat topik pembicaraan berubah jadi menegangkan, kamu bisa mulai sadar kalau ada sesuatu yang sedang dia susun agar kamu nggak melihat kenyataan yang sebenarnya. Membaca orang itu bukan soal menuduh, tapi soal memahami apa yang terjadi di balik layar pikiran mereka. Tetap tenang, perhatikan polanya, dan jangan biarkan emosi kamu mendahului observasi kamu. Kamu pasti bisa lebih bijak menyikapinya. Nah, coba deh, kita lebih jeli lagi lihat overcompensating atau usaha berlebihan dari seseorang. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang tatapannya terlalu tajam, seolah-olah dia lagi menodong kamu dengan matanya tanpa berkedip sama sekali? Jadi gini, di dunia perilaku, ini justru sering jadi tanda bahaya loh. Kamu pasti tahu kan, mitos kalau orang bohong itu selalu menghindari kontak mata. Nah, ternyata banyak orang yang udah paham teori itu. Jadi, untuk menutupi kebohongan mereka, mereka sengaja mengunci pandangan mata mereka ke arah kamu. Mereka memaksakan diri untuk menatap kamu supaya terlihat jujur dan berwibawa. Tapi, secara psikologis, mata yang terkunci terlalu lama tanpa kedipan alami itu sebenarnya cuma sebuah topeng. Mereka sebenarnya lagi acting supaya kamu nggak curiga. Coba deh, perhatikan pelan-pelan. Di balik tatapan yang terlalu intens itu, biasanya ada ketegangan di otot sekitar mata atau dahi yang sedikit mengeras. Itu sinyal kalau dia sedang berada dalam kondisi fight or flight. Dia memaksakan diri supaya kelihatan dominan. Padahal batinnya, nah itu dia. Dia lagi sibuk menyusun strategi atau nyembunyiin sesuatu. Atau bisa jadi sebaliknya nih. Pernah ketemu orang yang kedip matanya terlalu sering saat ngobrol sama kamu? Dalam psikologi,
Ini namanya rapid blinking. Saat seseorang merasa tertekan atau merasa terpojok, sistem saraf mereka bakal bereaksi. Kedipan yang berlebihan itu adalah upaya bawah sadar otak untuk menutup mata dari situasi yang bikin dia nggak nyaman. Dia pengen situasi itu cepat-cepat selesai. Dia pengen segera lepas dari interaksi itu. Jadi, ingat ya, kejujuran itu biasanya datang dengan ritme yang rileks. Kalau kamu melihat mata yang dipaksa melotot atau justru kedipan yang panik, itu sinyal kalau dia sedang berada dalam tekanan besar. Dia lagi merasa nggak nyaman dengan perannya sendiri. Jangan langsung menghakimi, tapi jadikan itu catatan kecil aja di kepalamu. Karena pada akhirnya, tubuh seseorang itu jujur banget. Dia nggak pernah bisa benar-benar berbohong. Meskipun mulutnya lancar banget berkata-kata. Tapi, aku mau ingatkan kamu satu hal yang paling penting ya. Jangan langsung ambil keputusan besar cuma dari satu sinyal mata aja. Teknik ini tuh sebenarnya cuma tools supaya kamu lebih waspada, bukan senjata buat nuduh orang atau merasa paling tahu segalanya. Jadi, tetap pakai insting dan akal sehat kamu dalam berinteraksi ya. Pada akhirnya, kamu punya kendali penuh atas diri kamu sendiri. Sekarang, kamu udah punya sedikit superpower buat lebih jeli melihat situasi di sekitar. Anggap aja ini cara kamu melindungi energi diri kamu dari orang-orang yang mungkin niatnya kurang baik. Pernah nggak sih kamu ngerasain hal yang sama? Atau mungkin kamu punya pengalaman unik pas lagi observasi cara orang bicara? Coba share cerita kamu di kolom komentar ya, aku bakal dengerin semuanya. Terima kasih ya udah nemenin aku buat bedah topik ini hari ini. Semoga setelah video ini, kamu jadi lebih tenang dan gak gampang kemakan sama omongan orang lain. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa buat subscribe ke channel Gen Z ya. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya, stay aware dan jaga diri kamu baik-baik.